Ya, puji Tuhan saudaraku. Saya akan memulai dengan satu perkataan 4 tahun yang lalu yang sangat mengganggu saya dan juga membuat saya konsentrasi untuk apa yang Tuhan mau kerjakan, terkhususnya untuk saya dengan istri dan juga untuk kota di mana Tuhan percayakan kita ada. Saya lahir di Gunung Kidul 12 dan saya tahu visi misi Gunung Kidul 12 dan baju ini adalah adat Maumere, dan ketika seseorang laki-laki menggunakan baju ini, maka di dalam baju ini ada cerita sejarah tentang baju ini. Dan lengkapnya seorang akan menjadi perkasa ketika dia membawa gading untuk melamar seorang gadis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin hari ini tanpa kita sadari, kita adalah representasi daripada kerajaan Allah. Tentunya perkataan itu mengandung nilai dan arti bagi semua orang dan terutama mengubah diri kita sendiri. Tadi orang tua saya berkata bahwa bagaimana kita peduli tentang orang lain. Bagaimana kita bisa mengisi kebutuhan orang lain. Nah saudara, kota saya adalah kota lahirnya imam-imam terhebat di dunia. Tapi 4 tahun yang lalu mengubah saya, yaitu perkataan dari mimbar ini, yaitu Kak Jonathan Patiasina berkata bahwa muara daripada kerajaan Allah itu adalah kota, bangsa, desa. Kapan muaranya itu tidak mengalir keluar, maka akan terjadi yang namanya kematian. Karena itu tanggung jawab daripada sebuah gereja atau sebuah duta yang diutus ke satu kota itu adalah mendefinisikan keadaan kotanya. Ketika saya ada, tentunya saya berhadapan dengan sepupu-sepupu saya, saudara-saudara saya, petinggi-petinggi yang ada di sana, yaitu khususnya para imam. Tetapi saya bersyukur karena kita punya nilai kingdom. Itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Karena itu saya hari ini sampai detik ini saudaraku, saya dengan istri kita komit untuk apa? Memuridkan orang lain. Bahkan pemuridan itu yang selalu saya denyungkan dan saya bicarakan kepada mereka. Bagaimana kingdom itu bisa mendarat kepada setiap generasi, ke setiap pribadi, ke setiap keluarga, ke setiap lingkungan. Sampai mereka, boleh dikatakan saya selalu pakai bahasa Maumerenya adalah Tota Amapu. Tota Amapu itu artinya begini, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sampai kamu menemukan, sampai Tuhan menguasai, memerintah hidup kamu, bahkan mengubah hidup kamu. Itulah kerajaan itu. Ketika kita memberitakan tentang kerajaan Allah, mereka berkata bahwa ini gereja sesat. Saudara kalau nanti search di Google, gereja sesat pertama di NTT itu adalah gereja Rock Maumere. Tapi bagi saya itu adalah iklan gratis untuk NTT, saudara. Amin, saudara. Jadi karena itu bagi saya adalah hal yang kami lakukan dengan istri adalah bagaimana pemuritan itu untuk terkoneksi dengan orang di rumah. Jadi pemuritan yang kami kasih nama adalah pemuritan terkoneksi, terhubung dengan keluarga di rumah. Siapapun yang kita muridkan harus terhubung dengan orang yang di rumah. Bagaimana cara terhubungnya? Karena setiap libur anak mereka titip di sekretariat, titip di rumah untuk tinggal bersama kami dan dimuridkan. Dan tentunya anak-anak mereka itu adalah bukan anak-anak yang baik, yang menurut mereka adalah nakal. Karena mereka bilang ya pendeta itu dulu katanya nakal, pembunuh katanya begitu. Jadi kok dia diubahkan, bisa ajalah kasih ke dia titip begitu. Jadi
dengan kejadian itu, saya mengucap syukur bahwa semua itu akan diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi kebaikan. Karena itu saudaraku, apa sih yang kami lakukan? Yang kami ajarkan selalu 3 hal ini untuk kami ajarkan. Bagaimana orang itu mengerti esensi daripada kerajaan Allah itu. Saya selalu berkata bahwa esensi daripada kerajaan Allah itu adalah Kristus memerintah hidupmu. Kristus menguasai hidupmu. Kristus bergaul dengan engkau. Bahkan sampai engkau menemukan apa yang sebenarnya, apa tujuan hidupmu. Setiap kali kita di rumah itu yang selalu kita ajarkan. Sampai Kristus menguasai hidupmu. Sampai Kristus memerintah hidupmu. Lalu mereka bertanya, bagaimanakah Kristus memerintah kami? Nah, saya suka sekali ayat Yesaya 55 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Berkata begini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi. Saudara, kalau orang mau mere, saya bisa baca ayat itu 10 kali. Untuk dia, pokoknya kita punya istilah sampai merasuki jiwanya itu. Itu saudara ya, jadi pokoknya diumumkan, dibicarakan, dikasih tahu begitu. Saya tetap percaya firman itu pokoknya mengubah hidupmu. Begitu engkau pulang, firman itu pokoknya sampai firman itu membuat engkau gak bisa tidur sampai engkau merenungkan. Itulah sebabnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara, sampai gereja-gereja berkata, pokoknya anak muda kita nggak boleh ketemu pendeta itu. Karena pendeta itu punya daya tarik untuk menarik anak muda, katanya begitu. Nah, saya bersyukur dengan label itu, saudara ya. Jadi makanya kalau ketemu suster sebentar lagi dia dapat jodoh begitu, saudaraku ya, karena kita Injili, saudara. Jadi di gereja kita ada 2 suster ya, saudara ya. Jadi kita beritahu bahwa manusia tidak baik seorang diri. Dengan perkataan itu jadi dia jadi baik. Ya, jadi saudara, dengan itu kita terus memberitahukan kepada mereka apa yang kita lakukan, saudaraku, mengajari tentang firman. Karena itu setiap pagi kami punya mesbah doa dan sekaligus pemuritan. Saya dengan istri dan juga anak-anak, dan bersyukur juga anak kami si kembar yaitu Elusai dengan Hermini itu bisa memuridkan orang lain juga, saudara. Jadi bisa memuridkan orang lain dan mereka 2 sekarang bisa melayani dan semua pelayanan musik itu Hermini lah yang bertanggung jawab sampai hari ini, saudara. Hermini Junior, saudaraku ya. Jadi, nah karena itu saya selalu ngajarkan kepada mereka untuk mengerti 3 prinsip hidup dalam kerajaan Allah ini, yaitu saya selalu bicara ini. Karena kalau berbicara dengan orang Flores itu, saudara, paling tidaknya itu 10 kali itu baru mantap itu berbicara. Kenapa? Karena kami istilah bukan kepala batu lagi, kepala angin. Iya. Jadi karena kepala angin itu mesti harus diberitahukan. Itulah sebabnya saya selalu berkata 3 prinsip ini dipegang. Yaitu apa? 3 prinsip hidup dalam kerajaan Allah. Yaitu mengikuti Kristus dan belajar dari Kristus sampai serupa Kristus. Ya, karena orang bisa banyak mengikuti Kristus, tapi belum tentu belajar dari Kristus. Dan saya percaya setiap orang yang belajar dari Kristus, dia akan sampai kepada tujuan menjadi seperti Kristus. Ini yang terus dimuridkan, saudaraku, bagi generasi, bagi saya, apapun informasi yang diberikan oleh dunia, firman tetap berkuasa untuk menaklukkan segalanya. Karena di desa-desa itu sekarang, bayangkan papa saya aja bisa video call lagi bajak gitu. Kamu lihat papa lagi bajak begitu, zaman dulu kan nggak ada begitu. Jadi betapa kerennya. Saya bilang apapun kerennya teknologi, firman tetap lebih keren untuk mengubah hidup setiap orang.
Karena itu saya bilang belajar dari Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata apa saudaraku? Mengajak untuk semua orang. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat. Berbeban berat karena mengejar kedudukan, berbeban berat mengejar uang, berbeban berat mengejar apa saja. Dia berjanji, belajar padaku. Aku akan memberi kelegaan bagimu. Bagaimana cara belajarnya? Ini yang penting. Cara belajarnya ini yang kami pakai, saya dengan istri. Di dalam Amsal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saya bacakan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Kenapa saya bilang tadi pemuritan kita harus terhubung dengan orang tuanya? Karena ini alasan kami untuk melakukannya. Dikatakan, hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Wow, ternyata saudaraku, ilmu yang baik bukan didapatkan di tempat di mana kita sekolah secara dunia. Yang menulis ini adalah Salomo, di mana mengakui ajaran ayahnya. Ketika aku tinggal di rumah ayahku sebagai orang lemah, aku diajari oleh ayahnya. Artinya begini, anaknya mengakui ajaran ayahnya. Ketika anaknya mengakui ajaran ayahnya itu, saya percaya keluarga itu bahagia. Saudara, sampai saya selalu berkata, karena bagi orang Flores, banyak anak itu banyak rezeki katanya. Tapi nggak tahu bagaimana urusnya. Nggak tahu bagaimana didiknya. Makanya saya sering kali, ya istilahnya mungkin ini marah kudus begitu saudara. Jadi kalau lihat ayahnya yang melakukan kekerasan, saya sering marah sama mereka. Itu yang saya bilang tadi. Apa yang kami ajarkan ke rumah, saya datang ke rumah mereka. Intervensi orang tuanya. Ini loh kami ajar untuk anakmu tadi. Ini bahan yang kami ajarkan tadi ini. Pertobatan, perkataan, pikiranmu. Kamu yang mesti harus jelas-jelas. Dan kadang-kadang memang mereka marah saudara. Apa ini pendeta ini? Kita nggak satu gereja juga. Tapi ketika dia lihat anaknya berubah, dia pun ikut berubah, saudara. Nah, karena waktu saya sudah habis, saya akan izinkan untuk video ini. Ini orang-orang Maumere, pendidikan mereka luar biasa. Ada yang S2, tetapi ketika enggak disingkapkan, ya jadi bodoh, saudara. Tapi begitu disingkapkan, mereka jadi luar biasa. Coba bisa videonya? Halo, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Di situ ada dosen psikologi yang kerjasama dengan kita dalam pemuritan. Diubahkan dalam pola pikir kami dan pembaharuan cara pikir kami, terutama dalam hubungan kami. Kerja di pemerintahan, istrinya guru. Bagaimana cara mendidik anak-anak kami untuk mempunyai nilai dalam kerajaan Allah. Pemuritan itu adalah satu tempat di mana kami bisa mengerti banyak hal tentang batasan-batasan, terutama di dalam kami berkeluarga. Istrinya ini sekolah teologi tapi kerja di bank. Saudara, bagaimana kita berusaha untuk mereka dapat kerja. Melalui pemuritan di komunitas Rock Ministry, kami mengerti tujuan hidup kami. Ini mantan frater. Untuk berdampak kepada dunia sekitar kami. Saya orang Maumere asli. Nah, ini pencuri kelas kakapnya Maumere Timur, saudara. Wilayah yang penuh dengan kekerasan dan kejahatan. Puji Tuhan, saya dimuridkan tempat ini untuk memberi dan mengasihi sesama. Pemuritan sangat bermanfaat buat saya, khususnya dalam mendidik anak-anak saya, sehingga saya tidak menjadi seorang ibu yang dalam hal keras sama anak-anak, tetapi saya tetap menanamkan kasih. Dengan pemuritan saya mendapatkan sesuatu bahwa saya harus bekerja takut akan Tuhan dan tidak menipu langganan. Saya dulu orang penjudi. Ini penjudi saudara ya. Di baru 1 tahun nih.
Sama juga saya intervensi ke rumahnya. Dulu saya seorang bandar narkoba. Ini pengedar narkoba di Saya Flores. merumuskan generasi dan anak-anak muda di kota saya. Tetapi ketika saya bertobat, saya dibawa kepada suatu pemuritan yang ada di komunitas GBI Roh Maumere. Di situ saya mulai mengenal panggilan Tuhan. Sebagai generasi, kami belajar mengerti batasan-batasan dalam bergaul dan mengerti hubungan kami dengan orang tua. Dimuridkan untuk memuridkan. Ini pernah tinggal sama kami, saudara. Saya minta waktu 1 menit lagi, Bapak Arifin dan semua. Ini 3 bulan yang lalu mengubah saya dengan istri. Kenapa, saudaraku? Kami berdoa untuk minta orang Maumere boleh datang supaya mereka berjumpa dengan Tuhan melalui kami. Datanglah seorang perempuan yang gila, saudara. Tapi karena itu yang saya bilang tadi, seringkali jawaban doa kita adalah cobaan terbesar kita. Kalau boleh saya bilang begitu. Kenapa? Dia datang, saudaraku. Bisa fotonya ini betul-betul gila, ketemu oleh jemaat di kota Maumere, dia jalan setiap hari bawa kayu, siapa yang ditemunya ya, pokoknya sikat saja. Tiba satu hari dia datang ke rumah kami, saya kurang responi dengan baik. Dan saya berdoa juga setengah-setengah, saudaraku. Karena saya pikir, orang gila, ngobrol gak nyambung gitu. Tapi sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada saya, dulu juga kamu gila. Itu yang membuat saya menangis. Dia dilayani oleh istri, saya naik ke atas di lantai 2 tempat kami tinggal. Dan saya berdoa, saya bilang Tuhan ampuni saya, karena dia sudah pulang. Tapi ternyata istri saya yang luar biasa. Itulah sebabnya istri itu penting buat kita semua dalam pelayanan. Ya, jadi apa yang terjadi, saudara? Dia pulang dan saya dikasih tahu sama istri, kenapa responmu tadi beda ketika orang gila itu datang? Lalu saya minta sama Tuhan, Tuhan kirim kembali dia. Benar, 3 hari kemudian dia datang. Itu yang hari ketiga, ternyata dia langsung normal. Begitu dia normal, saudara, dia bilang begini, saya mau ke gereja. Nah, sekarang bergereja dengan kita. Tapi nggak sampai di situ, dia bawa adiknya, uang sekolahnya belum bayar, sepatunya nggak ada. Jadi saya bilang ini gila kedua lagi. Tapi luar biasa, istri yang hebat dan sungguh menolong suami yang luar biasa. Dia berkata, bolehkah istri saya panggil ke atas? Mari sayang. Biar Yonatan juga tahu bahwa manusia tidak baik seorang diri. Kayaknya seru yang terakhir ini. Baik. Akhirnya dia yang memuridkan sekarang yang gila itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia minta kerja. Nah, waktu dia minta kerja, kami mau hubungi jemaat yang punya toko. Nanti mereka pikir dia gila. Begitu. Tapi istri yang luar biasa, dia kerja harus dengan kita. Dan sekarang jadi karyawan kopi kita. Karena kita dapat produksi kopi terbaik di Flores. Jadi dia jadi karyawan kita sampai hari ini. Dan hasil dari kerjanya itulah bisa sekolahkan adiknya yang sekarang juga bersama dengan kita. Terima kasih buat orang tua saya biasa panggil Moat, yaitu Bapak Frankie dan Bunda saya yang saya cintai, dan juga orang tua penatua di sini yang telah memvirusi kami hal-hal yang baik. Jadi memberikan identitas yang baik buat kami. Dan saya bersyukur hari ini Maumere penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan saudara, jemaat yang ada sekarang ini 100%
itu orang mau mere semua. 100% orang mau mere semua. Dan lebih tantangan buat kami, tiba-tiba di samping kami gereja jadi 3 bulan. Gereja tua saudara jadi 3 bulan, dalam waktu 3 bulan. Jadi parkirnya semua tutupin kita punya. Saya percaya Tuhan punya hikmat. Apa yang terjadi saudara? Pastor parokinya adik saya. Saya traktir dia makan, saya bicara di pantai dan ngobrol sama dia. Dia bilang begini saudaraku, simple aja sebenarnya. Tidak menginginkan kamu ada di situ. Saya berharap saudara dengan saya jangan lari dari masalah. Tuhan kita lebih hebat dari semua. Tuhan Yesus memberkati.